Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di Naik Kelas, sebuah channel yang berisi tentang literasi secara santai dan ringan-ringan saja, namun tetap edukatif. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membaca puisi dari karya-karya Wiji Tukul. Siapakah dia? Wiji Tukul dilahirkan tanggal 26 Agustus tahun 1963 di Solo, tamat SMP tahun 1979 dan pernah masuk SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Beliau menulis puisi sejak masih di sekolah dasar, pernah ikut teater, dan tahun 1988 jadi wartawan. Sajak-sajaknya banyak diterbitkan di dalam dan luar negeri, diantaranya adalah Inside Indonesia di Australia, Tanah Air di Belanda, dan juga di Suara Pembaruan, Bernas, dan Merdeka. Wiji Tukul menikah dengan Diah Sujira atau Mbak Sipon. Anaknya adalah Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Pada tahun 1991 dapat penghargaan Wertheim and Court Award di Belanda. Bersama Wes Rendra, ia adalah penerima pertama penghargaan sejak yayasan itu didirikan. Dan pada tahun 2010 menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award karena jasanya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun sayang, sejak 27 Juli 1996, Wiji Tukul tuh masih menghilang sampai hari ini. Nyanyian Abang Beca. Jika harga minyak munda, Simbo semakin ajeg berkelahi sama bapak. Harga minyak munda, lombok-lombok akan munda, sandang pangan akan munda. Maka terpaksa tukang-tukang lebon, lintah darat, bank pelecit, tukang kredit harus dilayani. Siapa tidak marah bila kebutuhan hidup semakin mendesak? 1.500 uang belanja tertinggi dari bapak untuk Simbo. Siapa bisa mencukupi? Sedangkan kebutuhan hidup semakin mendesak. Maka Simbo pun mencak-mencak. Pak, anak kita kebacut mata papat loh. Bayaran sekolahnya anak-anak nunggak loh. Si Pence muntah ngising, perutku malah sudah isi lagi. Dan suk Selasa pon, anak sumbangan maneh si sebloh dadi manten. Jika BBM kembali menginjak, namun juga masih disebut langkah-langkah kebijaksanaan, maka aku tidak akan lagi memohon pembangunan. Nasib kepadamu duh pangeran, duh gusti, sebab nasib adalah permainan kekuasaan. Lampu butuh menyala, menyala butuh minyak, perut butuh kenyang, kenyang butuh diisi. Namun bapak cuma abang beca. Maka apabila beca pusaka keluarga pulang tanpa membawa uang, Simbo akan kembali mengajak berkelahi bapak. Solo 84. Istirahatlah kata-kata. Jangan menyembur-nyembur orang-orang bisu. Kembalilah
ke dalam rahim, segala tangis dan kebusukan. Dalam sunyi yang meringis, tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah kata-kata, kita bangkit nanti menghimpun tuntutan-tuntutan yang miskin papa dan dihancurkan. Nanti kita akan mengucapkan bersama tindakan bikin perhitungan. Tak bisa lagi ditahan-tahan. Oh ya, buku nyanyian akar rumput ini saya peroleh dari iPusnas, sebuah aplikasi yang ada di Play Store. Jadi kalau kalian kepingin baca-baca buku secara gratis, silakan saja installnya iPusnas. Oh ya, nyanyian akar rumput ini adalah merupakan kumpulan lengkap puisi dari Wiji Tukul, terbit tahun 2014 oleh penerbit Gramedia. Penyunting buku ini adalah Armandani Bustomi, pemeriksa aksara adalah Cinta Raga Suci, desain wajah buku Gary Paul Andika. Buku ini terdiri dari 248 halaman. Di dalamnya ada 7 bab, dan Wiji Tukul di sana juga memberi kata pengantar sedikit saja, dan pengantar yang agak lebih panjang oleh Munir. Di bab 1 itu ada lingkungan kita si mulut besar, bab 2-nya ketika rakyat pergi, dan bab 3 Darman dan lain-lain. Bab 4-nya puisi Pelo, bab 5-nya baju loak sobek pundaknya, dan bab ke-6 yang tersisih, serta bab terakhir, bab ke-7 adalah para jenderal marah-marah. Ada satu kutipan yang menarik dari Wiji Tukul tentang bukunya ini. Penyair itu harus bebas dan aktif. Bebas mencari kebenaran dan aktif mempertanyakan kebenaran yang diyakininya. Belajar itu menurutnya bisa di mana saja, di perpustakaan bisa, atau membaca dari koran-koran bekas dan jurnal-jurnal bekas, tidak masalah, karena belajar bisa di mana saja. Oh ya, ada satu puisi yang saya bacakan di sini, 2 malah ya, tadinya mau 3 tapi terlalu banyak. Puisi yang pertama adalah nyanyian Abang Beca. Di sini ada beberapa bahasa-bahasa Jawa yang saya kurang mengerti maksud dan artinya. Namun terima kasih buat Pak Min yang sudah memberi terjemahannya. Ternyata munda itu artinya naik. Terima kasih sekali lagi buat Pak Min yang sudah menerjemahkan puisi, dan saya bisa sedikit menjiwainya. Dan puisi kedua adalah Istirahatlah Kata-kata. Kalau nggak salah, kata-kata ini, judul ini pernah dibuat film tentang biografinya Wiji Tukul. Saya pernah nonton di TVRI soalnya. Kalian juga pernah? Silakan komen di bawah kalau kalian pernah juga ikut menyaksikan film tersebut. Membaca puisi dan sajak-sajak oleh Wiji Tukul ini, kita seperti melihat Indonesia yang secara sederhana namun tetap berisi. Kata-katanya sangat-sangat bagus untuk tanpa berkerut-kerut kita bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh si penulis puisi tersebut. Saya sarankan untuk kalian yang suka membaca puisi namun nggak mau sedikit berkerut-kerut keningnya, silakan bisa membaca nyanyian akar rumput ini. Di dalam buku tersebut juga ada beberapa puisi yang panjang dan juga ada puisi yang pendek. Salah satunya adalah hukum. Semua bengkok, mana yang lurus? Juga hukum. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silakan kalian menjadi subscriber di Naik Kelas agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.